daerah penelitian ini memiliki jenis sungai effluent dan influent. Jenis sungainya akan kayak berubah atau seperti apa? Apakah ada kemungkinan seperti itu atau tidak ya? Paling utama itu lebih ke tinggi muka air tanahnya, Mbak. Ade, Pak. Dan seberapa besar pengaruh musim terhadap penelitian saudara? Yang sudah bersusah payah. Hadir, Pak. Secara administratif Di kos Pak ini, Pak. Makanya saya bingung kok pakai kode. di mana memang aliran sungai itu selalu ada. Yakin Mas sudah terjawab. Oke. Kamu jawabnya kok ragu-ragu, Mas Helen Hendra. Sebenarnya kamu bisa menyimpulkan ada influent sama effluent itu dari mana? Dari data ini, Pak. TMAT-nya, Pak. MAT sama apa? Sama ini perbedaan litologi yang kemungkinan itu bisa berpengaruh untuk permeabilitasnya, Pak. Permeabilitas batuannya, Pak. Nah, kamu ngitung nggak permeabilitas? Untuk permeabilitas batuan saya tidak menghitung, Pak, tapi ya cukup berpengaruh begitu, Pak. Enggak ada datanya kok bisa ngomong berpengaruh. Berdasarkan teori yang pernah saya baca, porositas serta permeabilitas itu memiliki peran penting juga, Pak. Tapi lebih penting itu dari data lapangan yang diambil itu seperti apa begitu, Pak? Nah iya, data lapanganmu apa? Kalau probabilitas porositasnya nggak diambil kan itu. Ya, diambil, Pak, saya, Pak. Yang dari tempatmu aja, nggak usah dari yang tidak kamu lakukan. Itu dari mana kamu menyimpulkan influent atau effluent? Selain MAT apa? Dari pola alirannya, Pak, saya, Pak. Pola aliran? Iya, Pak. Maksudnya apa pola aliran? Dari data yang sudah terkumpul dijadikan peta muka air tanah, di mana peta muka air tanah itu sudah dijelaskan juga arah alirannya itu kemana gitu. Nah ya, arah aliran kamu tahu arahnya ke sungai atau sungainya ke sekitarnya gitu, itu yang dibandingkan apanya? Yang dibandingkan itu tinggi muka air tanah di perbukitan dan dataran, Pak, karena dari kedua daerah tersebut memiliki tinggi muka air tanah yang berbeda, Pak, di mana yang perbukitan itu memiliki tinggi muka air tanah yang cukup dalam, jadi memiliki kemungkinan juga untuk daerah penelitian saya itu memiliki dua jenis sungai, yaitu influent dan effluent. Seperti itu, Pak. Oke, itu coba slide-mu yang tadi, balik 2 slide sebelumnya. Nah, itu ada 7 titik muka air sungai, itu untuk apa? 7 titik muka air sungai itu untuk perbandingan, di mana dari data muka air tanah yang ada kita bandingkan dengan data muka air sungai, di mana dari perbandingan tersebut kita membandingkan elevasi tinggi muka air tanah dan elevasi muka air sungainya untuk mengetahui jenis sungai tersebut, gitu, Pak. Nah, ya itu harusnya kamu jawabnya kayak gitu tadi, nggak usah muter-muter sampai probabilitas porositas, kamu nggak ngukur kok. Data lapanganmu kan itu, kamu tadi ngomong sendiri juga kan, berdasarkan data lapangan yang diambil, yang diambil kan itu, artinya kamu menyimpulkan juga dari situ juga, nggak usah yang tidak kamu lakukan, nanti tidak sesuai dengan isi yang diseminarkan juga, hasilnya nanti malah mungkin lain. Kan datamu itu kan tinggal membandingkan tinggi muka air tanah sama air sungai, udah itu aja. Masalah nanti kenapa tinggi muka air sungainya ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, lah itu nanti kamu jelaskan tambahan. Kalau memang tadi sudah jawab, lah kamu tadi belum jawab yang itu kok. Ya kan, kesimpulannya kan hanya lebih tinggi mana gitu kan.
Effluent kan cuma itu sebenarnya, lebih tinggi mana. Nah, masalah kenapa kok air tanahnya tinggi, kenapa kok air sungainya yang masuk ke air tanah, nah itu baru nanti kamu jelaskan lebih rinci lagi, apakah morfologinya berpengaruh atau ada batuan yang misalnya lebih masif atau apa, kondisi tempatnya yang mungkin sungainya jauh di bawah dan lain sebagainya, itu nanti baru dijelaskan secara lebih rinci. Gitu ya, Mas. Ini pertanyaan kedua, semoga tidak muter-muter jawabannya. Kasihan Budina sudah nunggu. Iya, makasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Oki sudah berpartisipasi sebagai pembahas pertama. Saya lanjut ke pembahas kedua, Mas Martin Sinaga alias Ryan. Silakan. Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini yang terhormat kepada dosen pembimbing Bapak Septian dan dosen penguji Ibu Dina Tania. Sini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rian Martin Sinaga, NIM 181 10 10 12. Mungkin pertama selamat kepada Saudara Ellen Endra telah melaksanakan presentasi seminarnya. Yang pertama saya mau mengoreksi ya di draftnya. Mungkin di draftnya pada foto pengambilan sampel ya, foto pengambilan data atau pengambilan sampel itu mungkin ditambahkan arah fotonya. Terus yang kedua masih ada penulisan seperti kata influent, flonet atau effluent serta bahasa asing yang belum italik. Serta yang ketiga itu dari frame foto saudara masih belum bisa disamakan. Terus mungkin yang terakhir mungkin dari abstrak saudara mungkin katanya apa yang saya lihat mungkin terlalu banyak kata, mungkin setahu saya itu maksimal itu 300 kata. Itu saya masuk di pertanyaan. Mungkin di pertanyaan saya yang terakhir mungkin di peta geomorfo mungkin ditambahkan pakai klasifikasi siapa di petanya biar biar disamakan sama di draft. Pertanyaan pertama saya mungkin bagaimana cara pengambilan data di lapangan dalam pemetaan saudara, dan serta itu tujuan dari pengambilan sampel di sungai itu buat apa. Terus dalam pengambilan sampel tersebut setahu saya itu seharusnya apakah saudara mengambil ini ya data fluktuasi, kalau mengambil jelaskan, kalau tidak coba mengapa. Terus pertanyaan kedua mungkin di peta saudara ya, peta saudara itu kan mengambil satuan geomorfik itu D1 ya, perbukitan terkikis. Jadi faktor apa yang mendasari saudara mengambil geomorfo tersebut? Terus apakah ada bukti lapangan atau bukti lapangan dari yang saudara ngambil satuan geomorfik tersebut? Terus yang ketiga, jadi saudara membuat peta muka air tanah dan peta geomorfologi. Jadi itu apakah ada kaitannya, apa ada hubungannya dalam pembuatan peta tersebut? Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Martin. Silakan Mas Ellen. Baik, terima kasih atas koreksi dan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana tata cara untuk pengambilan data tinggi muka air tanah di lapangan ya Mas Martin ya. Untuk pengambilan data muka air tanah di lapangan, saya melakukan di beberapa titik sumur, di mana data yang diambil itu data tinggi muka air tanahnya, kemudian ada data bibir sumur serta elevasi pada daerah penelitian tersebut, di mana
nantinya dari data elevasi serta data TMAT itu nantinya dikurangi untuk mengetahui elevasi muka air tanah sebenarnya, Mas. Nah, untuk pengambilan data elevasi di sungai itu saya lakukan untuk mengetahui perbandingannya nanti, di mana data TMAT serta data muka air sungai itu nanti saya bandingkan untuk menentukan jenis sungainya, apakah jenis sungai tersebut itu influent atau effluent. Seperti itu, Mas, untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua itu faktor yang mendasari mengapa pengambilan saya itu berupa D1 ya, perbukitan terkikis. Betul, Bos. Jadi saya mengambil D1 perbukitan terkikis. Saya melihat faktor di lapangan berupa erosi di pelabuhan, erosi dan pelabuhan, serta campur tangan manusia itu berperan penting dalam pengambilan penarikan geomorfik saya, Mas. Terus apalagi, Mas? Mungkin hubungan dari peta dari muka air tanah sama ini peta geomorfonya apa ya? Oh ya, untuk hubungan peta geomorfo dan peta MAT itu jelas sangat berhubungan, di mana satuan geomorfik yang berbeda itu nantinya bisa menunjukkan perbedaan antara tinggi elevasi TMAT-nya, Mas. Jadi seperti itu. Mungkin cukup atau ada lagi, Mas Martin? Mungkin ada yang saya tanyakan, saudara kan mengambil data itu kan, data pengambilan data itu kan mungkin setahu saya sih yang saya pernah ngambil data itu apakah saudara mengambil data fluktuasi ya? Soalnya kan perbedaan waktu itu sangat mempengaruhi dari tinggi muka air tanahnya. Oh ya, untuk pengambilan data fluktuasi saya tidak melakukan pengambilan data tersebut karena saya melakukan pengambilan data itu sekali saja, sedangkan data fluktuasi itu untuk pengambilan data itu dilakukan 2 kali gitu ya, tidak 1 kali. Jadi saya tidak melakukan pengambilan data fluktuasi tersebut, Mas. Baiklah, Mas Martin, sudah terjawab semua. Ini Pak, yang terakhir Pak, kan Mas Elon ini menyimpulkan petanya itu di peta kontur dan aliran air tanahnya kan ada influence sama effluent, Pak. Mungkin yang saya tanyakan lagi, di peta saudara itu mengapa ngambil ada influence sama effluent? Jadi anomali apa yang mungkin bisa saudara opinikan itu harus effluent dan satunya harus effluent. Kenapa enggak? Soalnya di sini di petanya kan kalau yang saya tangkapnya di effluent ini mungkin di atas ya. Di grid pertama itu kan influent ya. Kenapa enggak saudara nariknya yang mendominasi aja, seperti langsung ditarik effluent gitu? Mungkin itu. Oke Pak, terakhir itu. Baik. Saya menarik jenis sungainya itu effluent dan influent.
kenapa nggak mayoritas aja itu untuk penarikannya? Karena saya menarik berdasarkan data lapangannya, Mas, di mana data lapangan tersebut itu untuk daerah perbukitan itu memiliki tinggi muka air tanah yang cukup dalam gitu. Untuk elevasi muka air tanahnya itu sangat dalam, jadi memang sangat memungkinkan kalau jenis sungai yang saya ambil itu ada dua, Mas, dimana yang daerah perbukitan khususnya barat laut itu memang mengarah menuju mengisi muka air tanah, Mas. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kita ambil itu acuan untuk mayoritas arah alirannya, Mas. Jadi memang harus berdasarkan data lapangan. Jadi seperti itu, Mas. Berarti dalam kata lain berarti faktor dari muka air tanah saudara itu morfologinya sangat berpengaruh dan litologi juga sangat berpengaruh gitu. Ya kurang lebih begitu, Mas. Untuk morfologi itu sangat berpengaruh. Oke, mungkin terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya, cukup Mas Martin. Mungkin cukup Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Martin. Oke, ini pertanyaan yang juga mendasar tentang influen ya. Tadi ada fluktuasi juga. Kira-kira kalau misalnya kamu hanya ngambil sekali fase gitu ya, istilahnya Mas Indra. Kan kamu tadi bilangnya harus 2 kali kalau ngambil fluktuasi. Kira-kira kalau hanya sekali ngukur itu bisa dapat data fluktuasi enggak? Untuk sekali pengukuran itu tidak bisa menentukan untuk fluktuasinya, Pak. Nggak bisa. Kamu bisa. Sumurnya sumur warga? Iya, Pak, sumur warga, Pak. Nggak nanya ke warganya? Sudah menanyakan, Pak. Gimana jawabannya? Ya memang untuk fluktuasinya, untuk perbandingan tinggi muka air tanahnya memang berbeda, Pak, untuk musim kemarau dan musim penghujan. Tapi saya di sini melakukan pengukuran 1 kali saja. Enggak, jawaban warga tadi loh. Saya kan tanyanya, Pak, kamu wawancara warga enggak? Wawancara, sudah nanya, terus jawabannya apa? Terus tadi terputus tadi loh, jawabannya apa warganya? Untuk saya menanyakan ke warga itu untuk tinggi muka air tanahnya, Pak, untuk kedalaman sumurnya gitu, Pak. Ya, iya, jawabannya apa? Itu aja loh, langsung ada. Iya, nggak usah di data kan nggak ada. Jawabannya apa? Ini hasil Jawabannya wawancara apa? aja. Jawabannya itu, Pak, untuk perbedaan musim itu memang berbeda, Pak, untuk suplai air tanahnya, Pak, untuk jumlah air tanahnya, Pak. Jumlah atau kedalaman? Kedalaman dan ya tinggi muka air tanahnya, Pak. Oke, berarti kan bisa toh? Ya, bisa, tapi kan memang tidak wajib. Fluktuasi memang bisa dapat dari itu, nggak usah 2 kali ukur atau nunggu musim yang berbeda juga. Meskipun belum akurat karena mungkin warganya jawabnya tidak pakai senti atau meter, tapi pakai itu turunnya berapa di sumur misalnya, atau ada tanda di dinding sumurnya kan bisa untuk fluktuasi. Saya pun kalau ngukur juga nggak perlu 2 kali waktu, nanti biayanya beda lagi. Cukup sekali nanya tapi dilihat dan dicatat. Walaupun ini tidak wajib di sini ya, di fluktuasi, kecuali kalau judulmu ini perbandingan antar musim yang berbeda, nah itu baru pakai. Terus kemudian untuk tadi yang pertanyaan kenapa kok ada 2 ya, influen effluen, kamu jawab
tidak bisa digeneralkan karena memang data lapangan. Ini sebenarnya lanjutan dari pertanyaannya si Opi tadi. Ini lebih detail kenapa kok ada influen, ada effluen gitu kan. Terus, memang harus data lapangan. Kecuali kalau skalanya lebih digeneralkan juga, ya, jadi cakupannya lebih luas dan data yang tadi tidak terlalu dominan mungkin bisa digeneralkan. Tapi kita lihat juga trennya ke atas karena kita nggak tahu sungainya ke arah hulu apakah masih sama dengan yang di ujung petamu itu atau tidak. Kalau ternyata datanya berbeda atau kesimpulannya berbeda, itu mungkin baru bisa dihilangkan. Tapi kalau kita belum tahu ya kita tulis apa adanya gitu ya. Itu mungkin juga membantu menjawab punya pertanyaannya Mas Martin tadi. Kalau memang trennya ke atas itu ternyata kok berbeda sama yang di bawah, ya tetap ditulis supaya ada gambaran bahwa di sana itu berbeda kondisi, memang yang dekat bukit dengan yang dataran aluvial itu tadi ya, yang warnanya biru kalau di petanya dengan yang perbukitan T1 tadi. Oke, itu mungkin yang membahas 1-2 untuk mahasiswa. Saya buka kesempatan untuk audiens kalau ada pertanyaan atau saran sebelum ke dosen wali. Oke, kalau tidak ada, saya persilakan langsung untuk dibina sebagai dosen wali untuk membahas jalannya sebenarnya Ellen Hendra. Monggo Bu Dina. Oke, terima kasih Pak Septian untuk kesempatannya. Selamat siang semuanya.